Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya. Kita semua masih diberikan oleh Allah banyak kenikmatan, kesempatan untuk senantiasa hanya mengabdi kepadanya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian pengabdian kita dan amal salat kita kiranya Allah berkenan menerimanya sebagai berat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Amin Allahumma amin. Salam dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh generasi umat Islam ini sampai akhir masa nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kembali ngaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Setelah kita menyelesaikan tentang rukun Islam ya, dari mulai sholat ya, zakat, puasa dan haji, sudah masuk di bab tentang Al-Quran. Terakhir di halaman 50 ini ada satu hadis ini ya, tentang adab Quran wa dzikru fadlihi, menyebutkan keutamaan Al-Quran. Terakhir, wa an Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal Qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yunshaqqu anhu qabruhu karrajulis syahid. Bahwa Al-Quran nanti pada hari kiamat akan menemui temannya atau kita yang membacanya, kita yang menghafalnya pada hari kiamat saat dibangkitkan dari kubur ya. Yunshaqqu, ini kubur dipecah, bangkit. Seperti seorang laki-laki yang asyahib, ini pucat. Ya. Nah, menandakan bahwa kalau kita semakin banyak membaca Al-Quran, ya, kita sibuk dengan Al-Quran, itu kita haus ya, kita capek ya, seperti orang yang ini ya, digambarkan oleh Allah seperti ar-rajulis syahid. Fayaqul hal ta'rifuni, kamu tahu enggak siapa saya? Fayaqul ma a'rifuk, enggak tahu siapa kamu. Fayaqul ana sahibukal Qur'an alladzi azma'taka fil hawajir. Saya adalah temanmu Al-Quran ya, yang telah menjadikan kamu haus dulu di dunia. Fil hawajir ini di siang hari, karena banyak baca, banyak deres ya, menjadikan kita haus. Wa ashar talailak, dan menjadikanmu begadang di malam hari. Karena yang lain tidur, orang ahli Quran ini bangun ya. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijarati, dan setiap pedagang dari setiap perdagangannya, perniagaannya itu akan menerima balasannya ya. Karena pada hakikatnya kita di dunia ini sedang berdagang. Di satu ayat, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari jiwa orang-orang beriman itu, minal mu'minina anfusahum, jiwa mereka dan harta mereka. Dibeli dengan
surga. Jadi kita pedagangnya, Allah yang membeli. Innallaha ashtara. Ya. Wa inilah kal yaum, dan aku sekarang min wara'i kulli tijarah, di balik semua bentuk perdagangan itu. Nah, kemudian fayu'ti al-malaku biyaminihi wal khulda bishimalihi. Nah, maka diberikan di sisi kanannya itu ada malaikat ya, wal khulda bishimalihi, dan kekekalan ya, karena sudah masuk fase akhirat, kekekalan di sisi kirinya. Kemudian wa yudha ala ra'sihi tajul waqar, diberikan mahkota di kepalanya, mahkota kemuliaan, termasuk juga ayah ibunya ya, diberikan perhiasan yang tidak diberikan kepada penduduk dunia sebelumnya, perhiasan itu. Kemudian kedua orang tuanya mengatakan, bima kasaina hadza, kenapa kami dipakaikan perhiasan ini. Kemudian dikatakan kepada kedua orang tuanya, bi akhdhi waladikumal Qur'an, karena anakmu ya, telah mengambil Al-Quran. Mengambil artinya menghafal, mempelajari, membaca ya. Nah, summa yuqal, kemudian dikatakan ikra was'ad, kepada si ahli Al-Quran ini, baca dan naiklah ya. Nah, nanti kedudukan surganya di ayat terakhir yang dibaca. Ikra was'ad ya, bacalah dan naiklah di tangga surga itu dan ruang-ruangnya yang ada. Fahuwa fi su'ud maka nayakra. Terus saja naik sambil dia baca. Hadzan, karena baik bacaannya itu cepat tapi masih pakai tajwid minimalis ya. Au tartilan, pakai tajwid yang sedang. Jadi baca itu kan ada 3, hadzan atau hadzran. Kemudian yang kedua tartil, yang ketiga tajwid atau mujawad ya. Hadzran itu masih pakai tajwid tapi minimalis. Tartil itu pakai tajwid sedang. Mujawad itu pakai tajwid sempurna ya. Baca pakai tajwid tapi disempurnakan. Semua dimaksimalkan. Itu yang mujawad. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yanbaghi li hamilil Qur'an an yu'rafa bilailihi. Sebaiknya bagi ahli Quran itu diketahui di malam harinya saat manusia tidur. Nah, wa binaharihi, dengan diketahui ahli Quran di masa siangnya saat manusia muftirun, saat manusia istirahat makan. Nah, ahli Quran ini punya jadwal sendiri ya, deres sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya, makanya di tempat-tempat aktivitas kita sebisa mungkin ada mushaf di situ. Pada saat senggang, coba sesekali buka ya, kantor ya, tetap di mobil misalnya, atau di mana saja yang tempat-tempat yang mungkin ada senggang sedikit, kita buka sebentar, nggak apa-apa. Sebentar saja nggak apa-apa. Ya. Jadi kita tidak dianggap sebagai orang yang mahjura ya, orang yang meninggalkan Al-Quran. Alhamdulillah. Wa bihuznihi idzin nasu yafrahun. Ahli Quran diketahui saat dengan kesedihannya saat manusia semua bahagia. Artinya punya jadwal sendiri ya. Ya, punya zikir sendiri meskipun tidak harus baca, misalnya menghafal ya. Wa bibukaihi, diketahui dengan nangisnya saat manusia tertawa. Ya, wa bisamtihi, diketahui dengan diamnya saat manusia yahudun bermain ya, atau bersenda gurau. Somti, dia diam.
punya jadwal sendiri. Wa bi khusyu'ihi dikenali dengan kekhusyuannya saat manusia yahtalun tertipu ya. Nah, itu Ibnu Mas'ud, beliau salah satu mufassir Al-Qur'an, yang lainnya Ibnu Abbas ya, sahabat Nabi ya. Nah, kondisi begini perlu kita latih ya, sedikit demi sedikit. Sekali kita coba punya jadwal tersendiri, mungkin membaca atau mengkaji atau mempelajari atau bahkan menghafalnya. Kemudian walayan bagi an yakuna jafian. Ya, layan bagi an yakun jafian wala ghafilan. Tidak selayaknya ahli Quran itu al-jafi. Tidak lalai ya. Wala ghafilan. Jafi itu kering ya. Ya, kering berarti dia tidak mengindahkan Al-Quran ya. Walaupun bagi tidak sebenarnya seseorang Al-Quran itu menjadi jafi, kering, tidak enak untuk diajak bicara ya. Karena dia harusnya mempraktekkan akhlak Quran seperti apa. Wala ghafil, tidak juga lalai ya. Wala sahaban ini di bawah ada. Sahaban itu suaranya keras sekali ya. Harusnya kan sedang ya, diajak bicara dengan wala hadidan, tidak seperti besi ya. Jadi mudah marah ya, atau temperamen ya, tidak seperti itu orang ahli Quran. Hadid itu besi ya, jadi dia syadid di sini bawah ini syadidil ghadab. Jadi mudah marah. Jadi bagaimana sebisa mungkin dia mempraktekkan akhlak-akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Fudail Ibnu Iyad ini ya, seorang tabi'in rahimahullah berkata, hamilul Quran, hamilu royatil Islam. Pembawa Al-Quran itu adalah dia pembawa royah itu bendera ya, benderanya Islam. Karena orang melihat Islam itu seperti apa, ya harusnya pembawa Al-Quran ini, baik hafid maupun yang paham Al-Quran, khususnya yang hafid ya, dialah sebenarnya yang menjadi mercusuar Islamnya. Harusnya ya, bagaimana hamil Al-Quran ini, pembawa Al-Quran ini, dia lebih mampu mempraktekkan Islam. Seperti apa adanya Islam ya, tidak tertutupi dengan akhlak tercela. Walayan bagi an yalhu ma'aman yalhu. Tidak sebaiknya untuk berbuat yang sia-sia seperti orang-orang berbuat sia-sia. Juga tidak lalai, tidak lupa bersama orang-orang yang lupa. Walayalhu, tidak main-main bersama orang-orang yang main-main. Artinya tadi ya, punya jadwal tersendiri. Apakah tidak boleh main? Ya boleh. Tapi perlu punya rim ya, punya batasannya. Dia harus tahu karena dia sedang sebagai pembawa Al-Quran. Kenapa tidak begitu? Tidak seperti orang pada umumnya, ta'ziman lillah. Karena dalam rangka mengagungkan Allah. Yang dia bawa itu adalah firman Allah. Maka seharusnya ya, idealnya dia juga perlu memposisikan diri ya untuk menjaga keagungan Allah di dalam apa yang dia bawa. Nah, kemudian walayan bagi an yakuna lahu ila ahadin hajah. Nah, tidak selayaknya bagi ahli Quran itu dia membutuhkan sesuatu dari orang. Ya.
Harusnya sebaliknya. Balian bagi antakun hawa nas ilaihi. Harusnya semua kebutuhan orang itu bertumpu kepadanya, kepada dia. Jadi tidak selayaknya dia justru membutuhkan orang lain. Artinya sisi kebutuhan mungkin materi, bantuan dan sebagainya. Tapi seharusnya ya yang bagi an yaku antakun hawa nas ilaihi. Semua kebutuhan orang itu bertumpu padanya karena dia membawa Al-Quran. Al-Quran itu solusi bagi semua permasalahan. Maka harusnya dia yang jadi tumpuan orang. Bukan dia yang menjadi beban orang. Idealnya begitu ya. Dia menjadi tumpuan tempat rujukannya orang ya, bukan menjadi bebannya orang lain. Itu idealnya seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Ra'aitu Rabbal Izzah fil manam. Saya pernah bermimpi bertemu dengan Allah ya, mungkin tidak langsung ya, karena tidak mungkin manusia itu bertemu langsung dengan Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj itu disepakati tidak bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh para sahabat, nurun anna ra'ah, jawaban Nabi, cahaya, gimana saya mampu melihatnya? Ada penghalangnya. Kalau nanti di akhirat memang singkap atau tabirnya itu disingkap oleh Allah Subhanahu. Bahkan menjadi nikmat terbesar surga itu kalau ahli surga diberikan kemampuan untuk melihat Allah langsung. Qultu ya Rabb, wahai Tuhanku, ma akrab ma yatakarrab bihi ilaikal mutaqarribun. Apa yang paling dekat menjadikan orang-orang itu bertakarub kepadamu ya Allah. Faqala, kemudian dijawab, bikalami ya Ahmad. Dengan firmanku wahai Ahmad. Faqultu ya Rabb, bifahmin au bighairi fahm. Apakah dengan firmanmu, dengan pemahaman atau tanpa pemahaman? Dijawab bifahmin wa bighairi fahmin. Dua-duanya ya. Dengan pemahaman atau tanpa pemahaman, itu punya peluang juga untuk bertakarrub kepada Allah SWT. Ya. Jadi memahami atau tanpa memahami, tapi dia berusaha membaca, memperbaiki bacaannya, nah, itu juga takarrub, bentuk sebuah takarrub kepada Allah SWT. Ini yang perlu kita latih khususnya di masa modern ini ya, yang kehidupan manusia semakin kompleks ya, kesibukan mereka sepanjang hari. Nah, perlu kita punya jadwal khusus ya dengan Al-Quran ini. Kalau tidak disempatkan ya pasti nggak sempat. Kalau tidak disempatkan pasti nggak sempat ya. Nah, masing-masing kesibukannya di dunia modern ini kan ya sebanyak gitu. Kesibukan kerja, kesibukan rumah tangga, kesibukan hobi ya, macam-macam ya. Kesibukan orang, maka perlu tetap kita jadwalkan ya, untuk khusus kepada Quran. Mudah-mudahan kita bisa menjadwalkan itu ya. Kemudian faslun fi adab at-tilawah. Sekarang pasal baru tentang etika membaca Al-Quran. Ya, etikanya ya. Adab-adab tentang membaca Al-Quran. Yang bagi liqari'il Quran an yakuna ala wudu. Sebaiknya. Ini babnya kalau dalam fikih ada perbedaan pendapat ya. Apakah harus wudu atau tanpa wudu? Tapi di sini anjurannya sebaiknya bagi pembaca Al-Quran itu punya wudu. Meskipun ada sebagian mazhab itu tanpa wudu boleh. Sebab perbedaan mereka pada hadis yang sering ditulis di sampul Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Itu sebab
perbedaan kenapa sebagian pakai wudhu, sebagian tanpa wudhu. Secara umum kalau kita mampu berwudhu, wudhu lebih baik, afdol ya. Untuk menjadi jalan tengah dari dua mazhab yang berbeda ini. Kalau kita ada kesempatan, pakai wudhu lebih afdol. Karena yang kita baca bukan kalamul bashar, bukan ucapan manusia. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, pasti kita perlu adab ya. Sisi adab berarti kita ingin yang paling utama. Kemudian mustakmilan lil adab. Punya wudhu juga menggunakan adab atau etika dalam membaca ya. Ketika duduk pun itu mutarrikon ghairu mutarabbi. Ya penuh adab sopan santun ya. Mutarrikon itu dia duduk dengan menundukkan kepala. Ghair mutarabbi, tidak duduk sila ya. Nah, tapi duduk sila bagi kita orang Indonesia malah bagus ya. Apa namanya? Dianggap beradab duduk sila kan. Sering kita duduk sila. Mutarabbi itu kan kaki 4 ya, berarti sila itu kan pas 4 ya. Wala muttaqi, tidak bersandar. Karena bersandar biasanya duduknya orang malas. Atau sedang santai dan bersandar. Jadi dia tidak sedang membaca serius gitu ya. Itu diantara adabnya. Meskipun boleh, kalau sisi boleh atau enggaknya, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi bab etika itu harus yang lebih utama yang dikerjakan. Bahkan sebagian pada saat misalnya deres ya, murojaah hafalannya itu kadang ya sambil senden gitu ya, sambil bersandar, sambil untuk bagaimana nyamannya supaya tidak bosan, supaya menjauhi ngantuk dan sebagainya saat murojaah ya. Itu kadang dengan senden ya. Tapi sebaiknya ya, posisi ideal itu dengan adab, karena yang dibaca tidak sekedar dia baca ucapan orang manusia, tapi dia kalamullah, firman Allah. Termasuk tidak boleh ya wala jalis ala hayatil mutakabbir, tidak duduk dengan posisi duduk seorang yang mutakabir, seorang yang takabur, sombong. Nah, satu ya. Artinya dia harus menunjukkan sikap menghormati dengan apa yang dia baca. Ya. Nah, kemudian afdalul ahwal, kondisi yang paling utama harusnya an yakra fis sholati qa'iman, membaca di dalam sholat. Nah, makanya kenapa sholat-sholat sunnah itu sebaiknya dikerjakan di rumah. Nah, supaya ada kesempatan membaca Al-Qur'annya banyak ya. Tapi sholat yang wajib bagi laki-laki afdalnya di masjid, mengikuti imam ya. Mengikuti imam kan tidak mesti, berarti tergantung bacaan imamnya kan. Nah, wa an yakun fil masjid, ini ya, yakun fil masjid. Jadi membaca yang paling afdal itu dalam kondisi sholat atau di dalam masjid. Ya, menunggu iqamah misalnya, atau menunggu waktu sholat masuk, itu diselingi dengan membaca Al-Quran di masjid, itu afdal. Meskipun apakah boleh di rumah, membaca di rumah ya sangat boleh ya. Karena pada sabda Nabi tidak boleh kita menjadikan rumah itu seperti kuburan, sepi ya. Yang kita pakai untuk sholat, untuk membaca Al-Quran dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang lain. Fa'amma miqdarul qiraah, miqdar ya, kadar bacaannya itu beda-beda ya di antara para ulama di masa generasi terdahulu. Ya, kebiasaan mereka beda-beda. Ya tergantung kemampuan masing-masing ya. Faminhum, sebagian mereka ada yang menghatamkan Al-Quran itu setiap sehari semalam. Ya, kalau
dengan bacaan hadr tadi ya. Hadr itu cepat minimalis. Tajwidnya minimalis mungkin bisa, tapi tidak semua orang bisa ya. Berarti dia sehari semalam itu sudah Quran tok isinya ya. Mungkin istirahat sholat saja. Ini tergantung kemampuan masing-masing. Di antara mereka ada yang menghatamkan sehari semalam. Di antara mereka juga ada yang menghatamkan bahkan sehari semalam itu lebih dari satu kali. Kalau terlalu cepat ya tidak bagus juga ya, bisa salah-salah bacanya. Wa minhum di antara mereka juga mangkana yakhtim menghatamkan bahkan 3 kali. Ya. Ada juga yang menghatamkan dalam 1 pekan sekali. 1 pekan sekali hatam. Tergantung kemampuan dan waktu longgarnya masing-masing. Juga wa minhum man kana yakhtim fi kulli syahr, ada yang 1 bulan sekali. Nah, istighalan, kenapa kok lama? Ya karena lebih detail. Tidak hanya baca misalnya, dia sibuk juga dengan tadaburnya atau juga dengan nasril ilmi, menyebarkan ilmu yang ada di dalamnya. Artinya baca itu kan tidak sekedar baca kadang ya. Kita baca 1 ayat tapi misalnya buka tafsirnya, mengembangkan teori yang ada di dalamnya, itu bisa lama. Ya. Atau bita'limihi, atau dengan mengajarkannya, ini butuh waktu. Itu bagian dari menghatamkan Al-Quran, meskipun mungkin kadang tidak urut ya, tapi dicari mana ayat yang dia perlukan. Au binau'in minat ta'abbud ghair qiraah, atau dengan sisi ibadah yang lain selain bacaan. Ya, tadi ya, mengkaji itu kan kadang tidak terbaca, tapi dia mempelajari, mendalami, membaca beberapa tafsir, ya, pendapat para ulama dari satu ayat tertentu misalnya. Au bighairihi, atau dengan cara yang lain, min iktisabid dunya, dan untuk kemudian bagaimana caranya mengelola dunia ini. Ya, teorinya kan ada di Quran. Iktisab ya, mengelola dunia ya. Itu cara lain bagaimana caranya untuk menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini beda-beda. Di masa lalu generasi para ulama itu beda-beda caranya. Wa aulal amri, yang paling utama menurut penulisnya ini ya, ma la yamna'ul insan min asghalihil muhimmah. Ya. Yang paling utama yang tidak menghalangi manusia dari kesibukan pentingnya setiap hari. Artinya di sela-sela waktunya kita jadwalkan khusus tadi ya. Tapi tidak kemudian Quran terus misalnya kan. Nah, sehingga kehidupan penting sehariannya bisa terlantar nanti. Ya, ini juga tidak bagus. Karena di masa Umar itu pernah ada seorang, dia di masjid terus ya, ibadah terus. Begitu Umar lihat lagi ada orang itu terus. Kemudian ditanya oleh Umar kepada yang lain ya, siapa yang memberi makan orang ini? Kemudian dijawab oleh sahabat yang lain, saudaranya. Kemudian Umar mengatakan, demi Allah saudaranya itu lebih baik daripada dia ini. Kemudian orang ini disuruh keluar sama Umar. Ayo keluar, kamu silahkan keluar. Fa inna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Karena langit itu tidak turun hujan emas dan perak. Ya. Karena langit tidak turun hujan emas dan perak, turunnya air ya. Jadi harus berusaha untuk bagaimana menumbuhkan dari air itu tanaman dan rezeki yang lainnya.
Artinya punya jadwal tersendiri ya, aktivitas bekerjanya iya, tapi aktivitas ibadahnya iya. Dua-duanya harus dapat. Nah, orang tadi itu dia di masjid terus ya. Malah oleh Umar suruh keluar kan, suruh bekerja ya, mengambil sebab-sebab duniawi untuk keperluan akhirat. Makanya doa kita kan harus keseimbangan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia ada kebaikan, di akhirat juga kebaikan, meskipun wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, jadi aulal amr yang paling utama dari tadi beberapa perbedaan ya, ada sehari semalam hatam, 3 hari hatam, 1 pekan hatam, dengan macam-macam caranya tadi. Itu yang paling utama yang tidak menghalangi seseorang dari kesibukan pentingnya. Juga tidak sampai menyakiti badannya. Jadi kalau misalnya maksa dari semalam hatam terus tapi besoknya sakit. Nah, ini melampaui ke batas kemampuan dirinya. Itu Islam tidak suka begitu juga. Nah, penulis memberikan jalan tengahnya ya, wala yu'dhihi fi badanihi. Tidak sampai menyakiti badannya. Wala yafutuhu ma'ahu tartil wal faham. Jangan sampai justru meninggalkan bacaan tartil dan pemahaman. Kalau maksa tadi sehari semalam atau mungkin setengah hari bisa sekali hatam bisa. Tapi kalau kemudian ternyata meninggalkan tartil dan pemahaman ini, nah ini perlu ditinjau ulang. Ya, perlu ditinjau ulang bacaannya itu. Nah, jadi tujuannya kan tidak cepat-cepatan selesai, tapi bagaimana kita bisa mengambil ibrah ya dari apa yang kita baca. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, la in aqra al-Baqarah wa Ali Imran wa urattilhuma wa atadabbarhuma ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'an kullahu hadramah. Hadramah ini ada satu ya. Hadramah itu as-sur'ah fil qira'ah wal kalam. Cepat ya. Jadi kata Ibnu Abbas, saya membaca hanya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran saja dengan tartil dan tadabbur. Itu lebih aku cintai, kata Ibnu Abbas ya, daripada aku membaca Quran seluruhnya dengan cepat. Ya. Artinya sesuai kemampuan. Kalau dia mampu, bagus. Tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian maksa, luar kemampuan dirinya, kata Ibnu Abbas, saya baca Quran. Beliau ahli tafsir ya, sahabat Nabi yang didoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Pahamkan dia agama dan ajarkan tafsir kepada Ibnu Abbas. Saya membaca Al-Baqarah dan Ali Imran itu kan sudah berapa? 5 juz ya. Al-Baqarah 3 juz. Hanya 5 saja atau 4 yang 4 atau sampai 5 juz. Dengan tartil dan tadabbur lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada membaca Quran seluruhnya dengan cepat ini hadramah. Waman wajada khalsatan fil waqti, barang siapa yang punya waktu luang, maka falyagtanim, gunakan waktu luang itu dengan banyak membaca. Ya. Liyafus, supaya dia berhasil dengan banyak pahala di waktu luang itu ya. Nah, makanya tadi perlu kita tidak harus punya satu mushaf ya. Di rumah ada, di kantor ada, di mana tempat-tempat yang kita kadang rehat di situ ada, sesekali buka sebentar ya. Dan seterusnya ya. Faqad kana Utsman radhiyallahu anhu yaqra'ul Qur'an fi raq'ah wa yutir biha. Ya. Utsman itu qad kana telah membaca Al-Qur'an
tergantung kemampuan tadi ya. Fi rakaah dalam satu rakaat. Makanya tadi sebaiknya bacaan Quran itu di dalam sholat atau dalam masjid. Di luar keduanya boleh, tapi afdolnya di dalam sholat. Oh, berarti sholatnya lama. Ya, memang saat di zaman Nabi memang sholatnya lama. Tapi kemudian menyesuaikan kondisi kaumnya juga. Ya. Karena Mu'ad bin Jabal itu pernah mendapat teguran dari Nabi. Ya. Beliau menjadi makmum dengan Nabi di sholat jamaahnya lama. Kemudian beliau ini 2 kali sholat ya. Pulang ke kaumnya jadi imam. Di sholatnya sunnah yang kedua. Imamnya, makmumnya itu salah satu dalil bahwa beda niat imam dan makmum itu tidak apa-apa ya. Kemudian ada laporan kepada Nabi, ini sholatnya lama. Kemudian jawaban Nabi, afattanun anta ya Mu'ad. Apakah kamu mau jadi penebar fitnah? Wahai Mu'ad ya. Jadi kalau kira-kira makmumnya belum siap ya secukupnya ya. Kalau siap ya tidak apa-apa. Firokah ya, yaqra'ul Quran firokah. Wa yutir biha, dan sholat witir dengan 1 rakaat itu ya. Wa yutir biha dalam 1 rakaat. Berarti lama witirnya. Waqad kana Syafi'i yakhtim fi Ramadan 60 khutmah. Masya Allah. Imam Syafi'i menghatamkan Quran 1 bulan itu 60 kali hatam. Gimana caranya bacanya? Fokus, ya, nggak ngerjakan yang lain bisa jadi. Ya. Nah, artinya tadi ya tergantung kemampuan masing-masing. Kalau dia mampu ya dia baca sesuai kemampuannya. Wa ammad dawam falyakun ala qadril imkan. Ad-dawam itu ini kan tadi sesekali ya, sekali waktu terus dia lengang ya, dia maksimalkan waktunya. Tapi kalau untuk rutinan, dawam ini rutinan ya, harian, maka falyakun ala qadril imkan. Hendaknya sesuai kelonggaran waktu masing-masing. Kama asyarna, seperti yang kami isyaratkan, seperti yang kami anjurkan, kata penulisnya. Artinya tingkat kehidupan orang di masa dulu dan sekarang berbeda kesibukannya. Ya, maka falyakun ala qadril imkan. Bagus kalau sudah punya jadwal khusus, misalnya selalu setiap habis maghrib, selalu setiap habis subuh, jadwal khusus ya. Selalu setiap habis isya atau sebelum tidur atau terserah masing-masing jadwal untuk bersama Al-Quran. Wastahabba ba'duhum, sebagian mereka mensunahkan, menganjurkan, idza khatama bin nahar, jika dia hatam di siang hari, an yakhtim fi rak'atail fajri au ba'da, hendaknya menghatamkan sisa mau hatamnya itu dipakai untuk 2 rakaat subuh ya, atau setelahnya, setelah subuh juga sholat berarti ya. Wa idza khatama bilail, kalau dia hatam di malam hari, maka disisakan untuk akhir hatamnya itu untuk 2 rakaat maghrib ya, sholat sunnahnya, qobliyah atau ba'diyah, disisakan untuk itu, atau ba'dah ya, ba'dahuma. Nah, kenapa begitu? Kenapa disisakan? Nggak selesaikan aja sekalian siang-siang, malam-malam. Liyastaqbil bil khatmah awwalal laili wa awwalan nahar, supaya saat jadwal hatam siang itu akhir hatamnya itu masuk di awal malam. Ya. Kemudian juga sebaliknya, saat dia misalnya jadwalnya malam, akhir hatamnya itu masuk di awal siang. Subuh tadi ya. Malam ya.
sisakan untuk sholat subuh atau setelah subuh. Jadi masuk dia awal siang. Dari situ kemudian ada masuk diantaranya zikir pagi sore itu ya. Jadi dua jadwal ini kan masuk zikir. Dan Quran bagian dari zikir. Zikir pagi sore tidak harus dibaca secara urut. Sesuai kemampuan juga kita masing-masing. Kan banyak itu doa pagi sore itu. Termasuk dengan Al-Quran itu juga bagian dari zikir. Bagian dari zikir. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man khatamal Qur'an falahu dakwah mustajabah." Ya. Man khatamal Qur'an falahu dakwah mustajabah. Barang siapa yang menghatamkan Al-Qur'an, maka dia punya doa yang mustajab. Ya. Dia punya doa yang mustajab. Terakhir ya, wa kana Anas radhiyallahu anhu idza khatamal Qur'an jama'a ahlahu wa da'a. Anas bin Malik ini seorang sahabat, jika dia membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, dia mengumpulkan keluarganya dan mengundang. Ya, ini bagian dari cara ya, bagian dari bentuk syukur ya. Dalam hal ini kadang di masa kita kecil itu orang tua kita kadang begitu ya. Yang hatam pertama kali dibuatkan syukuran supaya bahagia dianya karena sudah hatam. Atau kemudian bentuk syukur untuk dibagi-bagi kepada yang lain. Ini adab saja ya, tidak sebuah suatu keharusan, tidak. Nah, ini dicontohkan oleh Anas bin Malik ya, itu perbuatan seorang sahabat. Idza khatamal Qur'an, jika dia khatam Al-Qur'an, jamaah mengumpulkan keluarganya, wada'a dan mengundang. Atau da'a ini bisa mengundang, bisa berdoa. Nah, jadi setelah khatam ada semacam sebuah kumpulan gitu ya, supaya kemudian di momen itu kita berdoa atau memberikan nasihat dan seterusnya, atau memberikan motivasi kepada yang lain supaya juga bisa khatam bersama ya. Nah, itu bagian dari adab ya, adab Al-Quran. Yang perlu kita latih ya, perlu kita lanjut, masih ada waktu 5:18. Faslun fi tahsin as-saut. Pasal tentang memperindah suara saat membaca. Wa yustahabbu tahsin al-qiraah. Disunahkan ya untuk memperindah bacaan. Berindah bacaannya ya. Wa idza lam yakun hasanus sauti, kalau ada orang itu orang kan beda-beda. Ada yang suaranya bagus, ada yang suaranya ya macam-macam ya. Ada yang tidak bagus, ada yang sedang. Terus bagaimana? Jika orang itu tidak termasuk orang yang suaranya bagus, hasanahu mastata'a. Dia berusaha tetap untuk memperindah sebisanya. Sebisanya ya. Artinya penulis juga Islam secara keseluruhan itu tidak membebani orang di luar kemampuannya. Kalau suaranya segitu ya sudah. Yang penting menurut dia sudah maksimal untuk memperindah suaranya, ya sudah, itu berarti dia sudah berusaha. Dan titik itu dia, makanya kan para imam itu beda-beda. Tartilnya beda-beda ya, cara membacanya itu beda-beda. Nah, makanya tahsin ini
memperindah bacaan dan suaranya itu perlu dilatih. Dan tidak harus seragam satu bentuk bacaan tertentu ya. Tidak harus seragam. Iramanya ya. Iramanya tidak harus seragam. Ya sesuai kemampuan tadi masing-masing. Kemampuan masing-masing. Fa'amal qiraah bil alhan, adapun membaca dengan lahan, dengan logat tertentu, faqad karihaha as-salaf, dengan cara tertentu ya, alhan banyak model-model itu generasi terdahulu as-salaf ini, generasi salaf dulu itu tidak menyukainya ya, atau memakruhkannya dengan banyak model ya, cara-cara bacaan yang kemudian kadang justru menambah atau mengurangi bacaan tajwidnya. Nah, itu tambah tidak pas ya, tambah tidak pas. Kalaupun pakai irama atau lagu ya harusnya sesuai dengan hukum tajwid itu. Hukum tajwid. Itu bab keindahan membaca Al-Quran. Kemudian wa yustahabbul israr, dianjurkan juga untuk israr itu lirih bacaannya. Wa qad jaa fil hadis, disebutkan dalam sebuah hadis, tapi hadisnya secara redaksi ini tidak ada. Ini riwayat bil makna ya, karena ada hadis, ada catatan nomor 2 ini. Lam yarid bihadzal lafz. Hadis ini tidak redaksinya bukan hadis ya, tapi maknanya adalah hadis. Fadlu qiraati sirri, keutamaan membaca sir lirih daripada membaca keras itu seperti shadaqatis sir, seperti sedekah diam-diam. Perbandingannya ya, seperti keutamaan sedekah diam-diam dengan sedekah secara terang-terangan. Dua-duanya berpahala, peluang mendapat pahalanya iya. Tapi sisi lebih utama yang bacaan lirih atau sedekah yang rahasia. Ya. Illa annahu yanbaghi an yusammi nafsahu, tapi bacaan lirih itu bukan di hati saja. Minimal dia memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Jadi bacaan lirih itu bukan diam ya, tapi membaca ya untuk memperdengarkan dirinya sendiri. Didengar oleh dirinya sendiri. Itu yang dimaksud bacaan sir. Ya. Apa hadis yang teks hadisnya sebenarnya dirinya? Nah ini ya, al-jahir bil Quran kal jahir bis sadaqah, ini teks hadisnya ya. Orang yang bacaan keras dengan Quran itu sama dengan sedekah yang terang-terangan. Berpahala juga, tapi mungkin lebih banyak yang sedekah diam-diam. Wal musir bil Quran, orang yang baca Quran dengan lirih, kal musir bis sadaqah, seperti sedekah diam-diam. Tidak banyak yang tahu. Akhrajahu Abu Daud, diriwayatkan Abu Daud 133-nya, dan Tirmidzi. Sanadnya sahih. Ya. Nah, itu teks hadisnya, tapi ini berarti riwayat bil makna. Karena riwayat itu ada dua. Riwayat bil alfat ya, dengan teks hadis dan makna, bil lafzi wal makna, ada riwayat bil makna saja. Kalau lupa teks hadisnya, sampaikan makna hadisnya, kemudian di ujung terakhir disampaikan au kama qala Rasulullah SAW, atau sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi. Kalau lupa teksnya ya, di ujung akhir kita mengatakan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi minimal lirihnya itu adalah memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Yang gerengeng kita baca, kita dengarkan, karena membaca dengan suara itu lebih bagus daripada kita batin saja.
Batin boleh kan, hati juga baca. Tapi memperdengarkan dengan suara, karena telinga kita mendengar, nanti ada kesalahan bisa tahu ya. Kemudian lisan kita terlatih membaca huruf makhrajnya ya. Kalau tidak dibaca dengan lisan, ya nggak terlatih makhraj kita di masing-masing tempatnya. Wala ba'sa bil jahri. Nah, tidak apa-apa dengan bacaan keras sekali waktu limaksudin sahih, untuk tujuan yang benar. Ya, misalnya karena ingin belajar tajwid, ya, imma li tajwidil hifzi, untuk membaguskan hafalannya, ngecek hafalannya, itu butuh keras dibaca, atau menghilangkan ngantuk itu pakai keras. Au liyasrif an nafsihil kasal wa naum, untuk menghilangkan kemalasan dan ngantuk ya, tidur, baca keras. Au liyuqid al-wasnan, untuk membangunkan dari tadi ya, ngantuk. Kalau perlu ya wudhu lagi ya, lepas ngantuk wudhu lagi. Dan kita lihat bagaimana cara-cara ini dipraktekkan di pesantren-pesantren tahfidz itu. Ya, karena memang mereka fokus untuk hafalan, kadang saat hafalan itu ngantuk sebagainya ya. Nah, itu perlu untuk bagaimana caranya dibaca keras atau wudhu lagi atau apa untuk bisa lebih giat lagi saat membaca. Fa'amma hukmul qiraati fis shalah. Nah, adapun hukum membaca di dalam salat ya. Wa miqdar ma yaqra fi shalatil fardhi, kemudian berapa lama yang dibaca di salat fardu. Ya, wa maudhi'ul jahri wal israr, di mana kapan kita baca jahr, kapan kita baca sir. Maka semua ini itu ma'ruf, masyhur fi kutubil fiqh, tidak dibahas di sini. Itu babnya di buku fikih ya. Nah, seperti yang saya singgung tadi, bahwa dalam bacaan sholat itu tergantung kesiapan kita yang sholat. Kalau waktunya lengang, kita bisa baca banyak ya, panjang. Juga kalau dalam berjamaah sholat, kita lihat kesiapan makmumnya. Kalau makmumnya kira-kira tidak siap, atau misalnya masjid tempat misalnya singgahnya para musafir, itu kan tidak bisa kemudian kita paksakan seorang imam bacanya panjang. Banyak orang yang safar yang segera ingin melanjutkan perjalanan atau banyak kebutuhan lain. Nah, imamnya harus paham itu. Ya. Tapi kalau misalnya di pesantren tahfidz, ya semuanya terkondisi, ya bisa silahkan dalam sholat pewanjang sekalian murojaah. Misalnya kan. Termasuk dalam sholat fardu sama. Kalau saat pas kita longgar ya, nah, itu babnya ini dalam bab fikih ya. Nah, itu tidak dibahas karena di buku ini lebih fokus pada sisi adab dan etika. Ya. Mungkin terakhir, wa man kana indahu mushaf yanbaghi lahu an yaqra fihi kulla yaumin ayat yasirah li'alla yakun mahjura. Bagi yang punya mushaf, mungkin zaman dulu belum banyak ya, kadang masih manual, ditulis tangan ya. Zaman kita sudah percetakan dan hampir semua umat Islam sudah punya mushaf. Bahkan di rumahnya bisa lebih dari 1 atau 2 atau 3 ya. Masing-masing anggota keluarga kadang punya masing-masing. Wa man kana indahu mushaf, maka sebaiknya an yaqra fi, hendaknya membaca setiap hari itu beberapa ayat semampunya, supaya tidak li'alla yakun mahjura, supaya mushafnya tidak dianggap kita tinggalkan. Ya. Ini menjadi ancaman, ada satu hadis Nabi ya, maknanya itu bahwa kita tidak boleh menjadikan Quran itu tertinggal, tidak diurus gitu ya. Nah, itu penting kita tadi jadwalkan dalam keseharian kita.
bagus kalau setiap hari misalnya punya jadwal rutin, maghrib, habis asar, habis subuh, dan seterusnya, dibaca ya. Dan kita bisa terus kemudian dekat dengan Al-Quran, dan itu menjadi petunjuk kita hidup di dunia sampai akhirat ya, dan menjadi bagian dari bentuk ya. Jadi hidayah Allah dengan manusia ini setelah supaya mereka mengenal Allah itu diberikan instrumen ya, beberapa instrumen supaya manusia ini meskipun hidupnya di dunia mereka mampu mengenali Tuhannya. Pertama, diberikan akal, dia bisa berpikir. Kemudian yang kedua, ada panduan-panduan manual, tapi ada orang yang mempraktekkan, para nabi dan rasul. Jadi ada panduan manualnya, kalau elektronik kan ada buku panduan manualnya. Ya. Nah, itu seperti apa harusnya idealnya manusia, ya Quran itu. Nah, ada kemudian orang yang mempraktekkan supaya mudah dicontoh, para nabi dan rasul. Tidak cukup itu, kemudian ditambah ayat kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di jagat raya ini. Jadi ada ayat Quran yang tekstual, ada ayat kauniyah ya, alam raya, itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk apa yang menimpa saudara kita di Lumajang sana, erupsinya gunung itu bagian dari tanda kekuasaan Allah ya, atau gempa di beberapa titik, itu bagian dari tanda-tanda supaya mengingatkan manusia untuk kembali kepada Tuhannya, bahwa bumi ini punya Tuhan yang merawatnya, yang menjaganya, dan seterusnya. Untuk mengingatkan itu, kadang Allah kasih itu beberapa titik yang entah erupsi atau gempa atau apa, supaya hujan, banjir. Itu bagian dari cara Allah mengingatkan hambanya, diantaranya ya, selain menjadi ujian bagi semua, itu cara Allah untuk bagaimana mengingatkan hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan pelajaran dari apa yang disampaikan. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Saya cukupkan. Aku qauli hadza. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.